Bakari Idris Basari adalah seorang pria yang penuh semangat walaupun kehidupannya serba pas-pasan. Pada suatu hari, Dris mengikuti sebuah wawancara untuk menjadi perawat seseorang yang bernama Filipe Pozzo. Filipe ini menderita kelumpuhan, namun ia juga adalah orang yang kaya raya. Berbeda dengan calon perawat lain, ternyata alasan Dris ikut wawancara di situ bukanlah untuk jadi perawatnya si Filipe, tapi biar dapat tanda tangan bukti kehadirannya di wawancara, agar si Dris ini bisa mencairkan dana bantuan dari pemerintah. Di tengah wawancara, Dris sampai berdebat sama Filipe dan saling beradu pengetahuan tentang musik. Ia juga merayu asisten cantik Filipe yang bernama Magali. Melihat semua kelakuan Dris yang ngeselin, tadinya Filipe berencana buat nolak si Dris, tapi karena kasihan, Filipe akhirnya berjanji besok ia akan menandatangani surat wawancaranya si Dris. Selesai wawancara, Dris yang mau pulang, di situ dia mengambil salah satu telur hias di rumah Filipe. Setelah itu, Dris pun lalu pulang ke rumah kecilnya yang sangat sesak karena ia tinggal bersama dengan banyak adik-adiknya. Tu viens d'où? Lalu saat sang ibu baru pulang kerja dan melihat Dris, ibu Dris ini pun marah besar karena ternyata Dris sudah menghilang selama 6 bulan tanpa memberi kabar. Gak hanya itu, ibunya juga kesal saat tahu ternyata si Dris ini sampai sekarang masih saja pengangguran. Karena muak melihat anaknya yang paling tua itu nggak bisa diandalkan, maka sang ibu pun mengusir Dris dari rumah. Keesokan harinya, Dris mendatangi rumah mewah Filipe lagi untuk mengambil surat wawancaranya. Tapi di situ, Dris kaget waktu mendengar cerita dari kepala perawat yang bernama Yevon. Yevon berkata bahwa ternyata selama ini sudah banyak perawat yang datang dan pergi dengan cepat karena mereka tak tahan setelah bekerja selama 2 minggu di sana. Padahal walaupun jam kerjanya panjang, yaitu 24 jam, tapi mereka sudah ditunjang fasilitas yang sangat nyaman, mulai dari kamar mewah hingga menu makanan yang enak setiap harinya. Dan di hari itu, nggak disangka-sangka, Filipe tiba-tiba memutuskan untuk memperkerjakan Dris selama 1 bulan sebagai percobaan. Karena Dris juga lagi nganggur dan nggak punya kesibukan lain dan dia juga habis diusir, Dris akhirnya menerima keputusan Filipe tersebut. Lalu tugas Dris sebagai perawat Filipe pun dimulai. Di hari pertamanya sebagai perawat, Dris seringkali membuat kesalahan mulai dari ketiduran saat memijat Filipe, Oh, debout! membersihkan kaki Filipe menggunakan sampo, hingga dengan sengaja menumpahkan air panas ke kaki Filipe yang mati rasa karena lumpuh. Mais c'est pas vrai, qu'est-ce que tu fabriques encore? Eh mais en fait vous sentez rien du tout là. Vous avez fini de jouer, bon? Rien, il s'en fout, regarde. Mais arrête, tu vas le brûler! Dan sampailah saat Dris ditugaskan untuk membersihkan pantatnya si Filipe. Di situ Dris langsung emosi dan menolak mengerjakannya sambil bersumpah bahwa seumur hidupnya ia tak akan pernah sudi melakukan hal itu karena merasa jijik. Akhirnya tugas itu pun dikerjakan perawat lain. Kemudian tugas demi tugas Dris terus berlanjut. Moi, du coup, je risque de m'évanouir. Pour vous, vaut mieux vous évanouir. Franchement, à un moment donné, faut... Poubelle. Non, avocat. Bon appétit. Oh, Pardon.
Ah merde, putain, j'oublie tout le temps. Il est presque 9h, Philippe vous attend. Keesokan harinya saat Dries akan mengantar Felipe ke sebuah galeri lukisan, ia menolak memakai mobil yang mirip seperti ambulan. Akhirnya Dries memilih mobil lain yang lebih mewah. C'est-à-dire que malheureusement, C'est-à-dire. Saat sampai di sana, Dries merasa bingung karena Felipe terus-menerus memandangi sebuah lukisan abstrak selama 1 jam lamanya. Padahal bagi Dries, lukisan tersebut hanyalah sebuah lukisan asal-asalan. Setelah melihat lukisan itu dengan sangat lama, Felipe lalu berniat untuk membeli lukisan asal-asalan tersebut dengan harga 41.000 euro atau sekitar 700 juta rupiah. Dries pun kaget, tapi karena ia tahu kalau Felipe kaya raya, maka dia nggak bisa nahan tuh bocah. Beberapa waktu kemudian, ada seorang rekan Felipe yang memberitahunya untuk berhati-hati pada Dries. Karena si Dries ini ternyata baru aja bebas dari penjara selama 6 bulan gara-gara mencuri. Ia juga mengingatkan kalau Dries adalah orang yang kasar dan berandalan. Tapi pada akhirnya, Felipe justru mengatakan bahwa Dries sebenarnya tidaklah seburuk yang dibayangkan rekannya tersebut. Karena Felipe merasa sangat puas dengan perawatannya Dries itu. Felipe juga menceritakan salah satu kelebihan Dries adalah ia pintar menghibur orang dengan cara yang nggak disangka-sangka. Keesokan harinya, Dries menemukan rahasia Felipe yang membuatnya cukup kaget. Karena ternyata selama ini Felipe suka mengirim surat pada seorang wanita yang bernama Eleanor. Dan sejak saat itu, Dries jadi sangat penasaran dengan hubungan spesialnya si Felipe dan Eleanor tersebut. Beberapa waktu kemudian, Dries melihat Felipe yang sesak nafas serta demam karena efek samping pengobatannya. Mengetahui Felipe butuh udara segar, dengan sigap Dries langsung segera membawanya keluar dengan kursi roda, walaupun saat itu Dries masih ngantuk banget. Gak lama setelah itu, Dries ngajak Felipe berkeliling kota Paris untuk menikmati pemandangan indah sebelum matahari terbit. Saat sedang berkeliling di sana, Dries lalu memberi Felipe rokok ganja miliknya sebagai pengobatan agar ganja tersebut bisa mengurangi rasa sakit Felipe. Dries di situ akhirnya bertanya tentang bagaimana hubungan cintanya Felipe dan Eleanor. Karena dia bingung bagaimana caranya si Felipe bisa mesra-mesraan sama cewek, padahal seluruh tubuhnya mulai dari bawah leher sampai tumit telah mati rasa dan lumpuh total. Felipe pun menjawab bahwa ternyata selama ini Felipe bisa merasakan sentuhan romantis dari seorang cewek atau terangsang lewat telinganya. Felipe di situ juga bercerita pada Dries tentang kenangan indahnya bersama almarhum istrinya yang bernama Alice. Ia mengatakan kalau Alice adalah seorang wanita yang sangat baik hati. Ia merasa bahagia dengan pernikahan mereka yang sudah berlangsung selama 25 tahun lamanya. Namun Alice yang kehilangan banyak darah saat keguguran akhirnya meninggal dunia. Sejak saat itu, Felipe mengadopsi seorang anak perempuan yang bernama Elisa. Felipe lalu mengatakan kalau sebenarnya bukan penyakit ini yang membuatnya merasa menderita. Namun, yang membuatnya lebih menderita adalah kenyataan bahwa Alice telah pergi untuk selamanya. Felipe juga menceritakan, meskipun ia rutin menjalani pengobatan dengan biaya yang sangat mahal, ia tetap aja diperkirakan hanya bisa hidup sampai di usia 70 tahun. Tak lama kemudian setelah obrolan mereka berdua yang hangat dan akrab, Felipe akhirnya menunjuk Dries sebagai perawat tetapnya karena ia berhasil melewati masa percobaan dengan baik. Namun di saat yang bersamaan, Felipe juga meminta Dries untuk mengembalikan telur hias pemberian Alice yang telah diambil Dries. Ternyata diam-diam si Felipe ini tahu kalau Dries sering mencuri barang-barang di rumahnya. Tapi di situ Dries malah bilang kalau dia nggak tahu soal telur yang dimaksud Felipe. Padahal dalam hati si Dries itu lupa naruh tuh telur di mana. Keesokan harinya Dries menjemput adiknya sepulang sekolah. Tapi di perjalanan ternyata ia mampir terlebih dahulu ke kantor polisi karena salah satu adik Dries terseret kasus ganja. Untungnya adik laki-laki Dries yang bernama Adama ini dibebaskan karena masih di bawah umur. Di rumah Felipe, Dries melihat Felipe yang sedang menulis sebuah puisi untuk Eleanor dengan bantuan Megeli.
Dries pun lalu meledeknya karena puisi itu isinya cuma rayuan-rayuan gombal aja. Tapi di situ Dries kaget saat mengetahui kalau Philippe selama ini belum pernah bertemu dengan Eleanor. Padahal mereka berdua udah pacaran selama 6 bulan. Karena kesel sama hubungan mereka berdua yang gak jelas, Dries pun langsung nelpon Eleanor yang nomornya ada di surat. Dan setelah dipaksa sama si Dries, akhirnya Philippe berani ngobrol sama si Eleanor. Di situ Philippe juga mengirimkan fotonya pada Eleanor. Beberapa waktu kemudian, saat mereka sedang menonton sebuah opera, Dries berusaha membuat Philippe pede dengan berkata bahwa Philippe itu sebenarnya nggak perlu minder sama kekurangan fisiknya, karena zaman sekarang cewek lebih suka pria tajir daripada yang sempurna secara fisik. Momen kebersamaan mereka berdua itu pun terasa sangat dekat dan hangat. Hari demi hari berlalu hingga pada suatu saat Dries mengamuk gara-gara putrinya si Philippe itu nggak sopan sama Dries. Tapi ternyata sikap nggak ada akhlaknya Elisa ini tak hanya pada Dries saja, namun juga pada seluruh pelayan Philippe di rumah tersebut. Dries lalu meminta izin Philippe untuk menampar putrinya itu biar dia dapat pelajaran dan mau berubah. Namun Philippe melarang Dries karena ia merasa nggak tega. Karena kesal melihat sikap Philippe yang terlalu memanjakan putrinya itu pun, Dries langsung pergi ke kamar dengan perasaan yang sangat kesal. Tak lama kemudian, Dries terlihat sedang melukis sebuah lukisan abstrak yang dulu ia anggap aneh. Di sisi lain, berkat dorongan dari Dries, Philippe kini mulai berani menegur putrinya agar bersikap lebih sopan pada orang lain. Setelah itu, Dries kembali menjalankan rutinitasnya sebagai perawat Philippe. Tapi ada yang beda nih guys. Jika sebelumnya Dries melakukan tugas dengan serius dan tegang, kini ia menjalankan tugasnya tersebut dengan lebih santai dan enjoy. Seakan-akan merawat Philippe itu telah menjadi hiburan tersendiri bagi si Dries. Seiring berjalannya waktu, hubungan Dries dan Philippe pun semakin akrab. C'est toi qui as fait ça. Je dis pas que je le mettrai. Faut voir. À votre avis, on peut en tirer combien? J'adore. Je peux pas, là, c'est pas possible, là. Setelah itu Philippe bersiap mengadakan pesta ulang tahunnya. Tapi sebelum hari tersebut tiba, Philippe mengatakan pada Dries bahwa ia bosan dengan sikap keluarganya yang memperlakukan dia seperti orang sekarat. Secara tak langsung, momen curhat ini pun mengisyaratkan bahwa Philippe semakin nyaman dengan Dries yang memperlakukannya lebih manusiawi. Setelah itu, pesta ulang tahun Philippe pun akhirnya digelar. Philippe di sana telah menyewa grup musik orkestra untuk memeriahkan pestanya. Di sisi lain, Dries melihat Elisa yang sedang mengurung diri di dalam kamar sambil menangis. Ia kemudian mendekatinya dan menanyakan apa yang menyebabkan ia sampai menangis. Elisa pun berkata bahwa dia baru aja diputusin pacarnya yang bernama Bastian. Elisa lalu tiba-tiba minta tolong pada Dries untuk berbicara dengan Bastian. Awalnya Dries menolak karena nggak mau ikut campur hubungan mereka. Namun setelah Elisa berkata akan memberikan Dries uang yang cukup banyak, maka Dries pun akhirnya mau. Di sisi lain, Philippe sedang menawari temannya lukisan abstrak yang sebelumnya Dries buat sendiri dengan harga sebesar 11.000 euro atau sekitar 188 juta rupiah. Lalu di puncak perayaan pesta ulang tahun tersebut, tiba-tiba Dries ngedance sambil mengajak semua orang di sana untuk ikut berdansa bersama. Hal itu ia lakukan hanya untuk menghibur Philippe yang menurut Dries selama ini pesta ulang tahun Philippe terasa membosankan. Dan ternyata Dries berhasil membuat Philippe tertawa lepas serta bahagia. Setelah pesta berakhir, Dries lalu mengantar Philippe ke kamarnya. Di situ Dries memberikan surat balasan dari Eleanor. Ternyata isi dari surat tersebut adalah Eleanor berjanji pada Philippe akan pergi ke Paris, Prancis minggu depan untuk menemui Philippe. Dan gak cuma itu aja, Eleanor juga memberikan fotonya yang begitu cantik. Saking bahagianya Philippe di hari itu, ia sampai gak bisa tidur semalaman. Beberapa waktu kemudian, hari yang dinantikan Philippe itu pun tiba. Philippe bersiap menemui Eleanor dengan didampingi Yvonne. Di sisi lain, Dries berhasil membuat Bastian meminta maaf pada Elisa karena telah memutuskan hubungan mereka.
Setelah itu, ia pergi ke tempat ibunya bekerja. Namun, karena masih merasa bersalah, Dries hanya bisa memandangi ibunya tersebut dari kejauhan dan lalu pergi. Di sisi lain, Filipe yang sedang menunggu Eleanor di situ, ia pun merasa gugup karena takut Eleanor akan kecewa saat melihat kondisi Filipe yang lumpuh. Akhirnya, karena rasa gugup Filipe yang sudah tak tertahankan lagi, ia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Namun sayangnya saat Filipe baru aja keluar, ia nggak sengaja berpapasan dengan Eleanor. Tapi Filipe nggak sadar kalau ternyata wanita cantik dan elegan yang sedang lewat di sebelahnya itu adalah Eleanor. Hari demi hari pun berlalu. Filipe terus-menerus berusaha melupakan Eleanor. Sampai pada suatu hari, ia mengajak Dries untuk ikut bersamanya menaiki pesawat pribadi Filipe. Di atas sana, di dalam pesawat itu, Filipe memberikan sejumlah uang sebesar 11.000 euro pada Dries. Uang tersebut ternyata adalah uang hasil lukisan Dries sebelumnya yang berhasil terjual. Filipe juga mengatakan kalau Dries sangatlah berbakat dalam melukis lukisan abstrak. Hari demi hari berikutnya, mereka lalui dengan traveling dan jalan-jalan sambil menikmati waktu mereka berdua, yang saat ini bukanlah lagi seperti bos dan karyawan, namun sudah terasa seperti sahabat dekat. Sampailah pada saat mereka berdua pulang ke rumah. Dries bertemu dengan Adama, yaitu salah satu adik laki-lakinya. Adik Dries itu datang ke tempat kerja Dries karena dia diusir dari rumah oleh ibunya setelah ketahuan terlibat kasus ganja. Melihat itu, Dries merasa kesal lalu memarahinya karena selalu membuat kekacauan. Gak lama kemudian, Dries dipanggil Filipe ke ruangannya. Di sana Filipe lalu mulai menanyakan tentang masa lalu dan kehidupan pribadi Dries. Dries pun mulai bercerita bahwa dulu ia adalah anak yatim piatu dari Senegal, Afrika, yang diadopsi sejak berumur 8 tahun. Perempuan yang selama ini dipanggil ibu olehnya ternyata adalah bibinya, yang sebenarnya nama asli Dries adalah Bakari. Sedangkan adiknya yaitu si Adama juga adalah seorang anak yang lahir tanpa ayah. Karena dulu bibi atau yang Bakari telah anggap sebagai ibu kandungnya sendiri itu seringkali pulang malam dan tiba-tiba hamil. Mendengar kisah masa lalu Dries yang kelam tersebut, perasaan Filipe pun jadi campur aduk. Karena selama ini Dries di mata Filipe yang selalu terlihat bahagia, ternyata mempunyai kisah yang menyedihkan. Filipe lalu menyuruhnya untuk berhenti menjadi perawat agar ia bisa fokus memperbaiki masalah pribadi keluarga Dries terlebih dahulu, supaya ia bisa bekerja dengan lebih tenang. Alasan lain kenapa Filipe memberhentikan Dries adalah karena ia menginginkan Dries bisa lebih sukses bekerja di tempat lain dan tak selamanya hanya menjadi seorang perawat. Filipe juga berkata bahwa perawatan yang Dries lakukan selama ini sangatlah memuaskan. Sebenarnya ia nggak rela kalau Dries harus pergi, namun di malam itu sebagai seorang sahabat, ia melakukannya demi kebaikan Dries. Pagi hari saat Dries akan pergi dari rumah Filipe, semua perawat di sana pun merasa sedih karena kehadiran Dries di rumah Filipe tersebut selama ini telah membawa kebahagiaan dan keceriaan. Akhirnya mereka semua pun berpisah. Dries dan adiknya Adama lalu pergi dari rumah Filipe. Di perjalanan pulang itu, mereka berniat untuk menjemput ibunya yang baru aja pulang kerja. Di situ Dries dan Adama lalu tertunduk meminta maaf pada sang ibu dan segera membantu membawakan tas ibunya. Semarah apapun sang ibu yang telah mengusir kedua anaknya itu, namun tetap saja sang ibu akan memaafkan Dries serta Adama. Kemudian mereka bertiga pun berjalan bersama pulang ke rumah. Beberapa waktu kemudian, Dries melamar pekerjaan sebagai kurir di salah satu perusahaan. Di sisi lain, Filipe telah mempunyai perawat baru. Namun perawatnya yang sekarang itu nggak seperti Dries yang merawat Filipe dengan penuh canda tawa. Kini Filipe terlihat lebih sering diam, seakan dirinya nggak nyaman dan nggak ada seorang pun yang menghiburnya seperti dulu. Hingga pada malam hari, Filipe mengalami sesak nafas sampai si perawat berusaha untuk menolong, tapi Filipe nggak mau. Akhirnya Yvonne memutuskan untuk menemui Dries agar bisa merawat Filipe kembali seperti dulu. Esok hari, Dries datang ke rumah Filipe untuk melihat keadaannya.
Melihat Dries yang kembali lagi itu pun, Felipe merasa bahagia sekaligus sedih. Tapi di situ Dries langsung mencairkan suasana dengan meledek penampilan Felipe yang sekarang ditumbuhi jenggot dan kumis yang begitu lebat. Hal tersebut pun seketika membuat momen kedua sahabat itu bernostalgia seperti dulu. Beberapa waktu kemudian, Dries mengajak Felipe pergi ke suatu tempat. Di perjalanan, Dries dengan cepat memacu mobilnya hingga mereka berdua ditangkap polisi karena kebut-kebutan. Tapi di situ, Dries nggak kehabisan akal. Ia malah memanfaatkan Felipe dengan mengatakan pada para polisi di sana bahwa Felipe sedang membutuhkan pertolongan cepat karena struknya kambuh. Akhirnya, para polisi pun nggak jadi menilang mereka, tapi justru malah mengawal mereka berdua ke rumah sakit. Saat tiba di tujuan dan saat para polisi itu sudah pergi, Dries lalu mengajak Felipe pergi ke tempat yang sangat jauh untuk menghabiskan waktu mereka bersama sebagai sepasang sahabat. Ternyata Dries membawa Felipe ke sebuah pantai untuk mencari udara segar dan menikmati indahnya alam yang sudah lama tak Felipe rasakan selama berada di rumah mewahnya. Ouvrir les yeux. Ah non, non. Ah non, ça... Colère. Trop colère, Philippe. Keesokan harinya, Dries mengajak Felipe pergi makan siang di sebuah restoran. Tapi baru aja Dries duduk di depan Felipe, ia di situ langsung mengatakan bahwa dirinya harus segera pergi karena ada sebuah urusan penting. Sebelum pergi, Dries lalu memberikan telur yang dulu sempat ia curi dari rumah Felipe. Kemudian Dries mengatakan pada Felipe bahwa sebentar lagi ada orang spesial yang akan datang. Setelah itu Dries pun langsung pergi meninggalkan Felipe sendirian di sana begitu aja. Kepergian Dries yang gak disangka-sangka tersebut membuat Felipe sangat bingung sekaligus gugup karena dia gak tahu siapa orang spesial yang Dries maksud. Tak lama setelah Dries pergi, tiba-tiba muncul seorang wanita yang sangat cantik datang lalu duduk di depan Felipe. Ternyata wanita tersebut adalah Eleonor. Diam-diam, Dries sudah merencanakan pertemuan Felipe dan Eleonor itu. Karena sebenarnya Dries tahu kalau Felipe masih menyimpan perasaan pada Eleonor. Dari kejauhan, Dries yang melihat mereka berdua bertemu untuk pertama kalinya pun tersenyum bahagia sambil berkata bahwa pertemuan Felipe dan wanita yang ia cintai itu adalah hadiah terakhir yang bisa Dries berikan sebagai seorang sahabat. Dan film pun berakhir.